Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Oke, baik semua ya. Ya. Alhamdulillah. Di sini siapa saja yang tidak masuk? Masuk. Masuk semua? Baik, Ibu cek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Iya. Aulia, Hadir. Atia, Hadir. Nazril, Udah hadir. mana? Sakit? Sakit. Oh, sakit ya. Oke, kita doakan supaya Nazril cepat sembuh ya. Ya. Oke anak-anak, ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali pembelajaran dengan membaca doa. Siapa yang di sini ingin memimpin doa? Ayo, Ibu tunjuk ya. Atia, ayo pimpin doa. Ya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik anak-anak, Ibu mau bertanya sama kalian, apa sih pentingnya mengawali kegiatan dengan berdoa? Ada yang tahu? Agar cepat masuk ke otak semua pelajaran yang sudah dilakukan. Oh iya, benar sekali. Apa ya lagi? Baik, Ibu jelaskan. Jadi, pentingnya mengawali kegiatan dengan doa itu supaya dalam setiap kegiatan kita diberikan kelancaran ataupun ketenangan. Dengan berdoa, belajar pun jadi lebih tenang. Juga semoga apa yang kita pelajari nanti dapat bermanfaat untuk kita dan orang lain. Berdoa juga menunjukkan sikap syukur kita kepada Allah karena kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Anak-anak, sekarang kita nyanyi lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Ayo, siapa yang mau mimpin? Aulia, maju ke depan, mimpin temannya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Aulia. Silakan kembali ke tempat duduknya ya. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama dengan membaca teks, bacaan, dan berdiskusi. Nantinya siswa mampu mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungannya. Kedua, dengan mengamati lingkungan sekitar, siswa mampu melaporkan interaksi manusia dengan lingkungannya dan mendeskripsikan keragaman. Dan yang terakhir, dengan membuat cerita bergambar atau komik, siswa menyajikan hasil pengamatan tentang keanekaragaman di lingkungan sekitar. Jadi kegiatan selanjutnya Ibu minta kalian coba kalian buka halaman 22 buku tematiknya. Di situ ada teks tentang makanan pokok. Ibu kasih waktu sekitar 10 menit untuk kalian membaca dan memahami bacaan tersebut ya. Gimana anak-anak? Sudah membacanya? Sudah.
manusia melakukan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidupnya. Dalam budidaya padi, kalian tahu tidak proses apa saja yang terjadi? Siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut? Apakah dalam proses tersebut manusia berinteraksi dengan lingkungannya? Bagaimana dengan lingkungan sosialnya? Sebelumnya Ibu jelaskan terlebih dahulu ya mengenai makna dari interaksi manusia, contoh-contohnya dan dampaknya bagi kehidupan. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama, sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Kita tahu bagaimana contoh interaksi sosial antar individu? Ya, Bu. Ya, apa dia contohnya? Seperti saya bercerita dengan Aulia. Ya, benar sekali. Jadi contohnya interaksi sosial antar individu seperti Tia tadi bercerita dengan Aulia ya. Terus selanjutnya siapa yang tahu contoh interaksi sosial
dan juga air. Ya, terus selanjutnya apa lagi? Interaksi sosialnya bagaimana? Interaksi terjadi antara anggota keluarga. Ya, terus Aulia? Bagaimana Aulia? Interaksi yang dilakukan bekerja bakti membangun jalan kampung. Interaksi lingkungan hidup. Interaksi antara manusia dengan tanah yang digunakan untuk membangun jalan. Interaksi sosial. Interaksi antara warga masyarakat yang ikut bergotong royong membangun jalan. Ya, terima kasih. Jadi jawaban kalian semuanya benar ya. Coba ingat kembali bagaimana contoh interaksi manusia yang pernah kalian amati tadi. Apakah pihak yang berinteraksi memiliki perbedaan? Iya, Bu. Ya, jadi pada interaksi sosial itu adanya perbedaan. Perbedaan tersebut bisa dari segi latar belakang, jenis kelamin, perbedaan usia, pendidikan, penghasilan, suku, dan lain sebagainya. Lalu seperti yang kalian amati tadi, berapa usia orang-orang yang berinteraksi? Bisa umur 20 tahun, Ya. 12 tahun, 19 tahun, Oh ya. 30 tahun, Ya, 40 tahun, 50 tahun. Lalu selanjutnya, apakah jenis kelamin mereka? Laki-laki dan perempuan, Bu. Oh ya, jadi ada laki-laki dan perempuan ya. Selanjutnya, bagaimana dengan pekerjaan mereka? Ada yang jadi pedagang, guru, dokter, Ya, terus? satpam. Oh, benar. Lalu berasal dari latar belakang budaya apa mereka? Latar belakang budayanya Jawa. Jawa, Sunda, Oh, Betawi, ya benar. Agama apa yang mereka anut? Islam, Kristen Katolik, sama apa ya? Kristen. Ya, jadi banyak ya pada interaksi sosial manusia itu terdapat keberagaman. Lalu keberagaman yang tinggi dapat kita temukan contohnya seperti di lingkungan pasar tempat para petani menjual hasil pangannya. Mengapa demikian? Karena hal ini dikarenakan pasar merupakan tempat bertemunya para pedagang dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli. Para penjual dan pembeli yang bertemu di pasar bisa berasal dari berbagai suku, agama, dan tingkat sosial ekonomi. Oleh karenanya, diperlukan rasa toleransi dan tenggang rasa yang tinggi agar
also iri. Kapan aku